Jadi, preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkategorisasi sifat fisika, kimia, dan fisikokimia zat aktif sebelum dilakukannya proses formulasi. Tujuan utama dari preformulasi adalah yang pertama, mengetahui karakteristik dasar dari setiap zat aktif. Yang kedua adalah mencegah terjadinya ketidakstabilan atau inkompatibilitas. Dan yang terakhir adalah menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas obat. Tahap ini sangat penting karena kegagalan dalam preformulasi dapat menyebabkan kegagalan formulasi. Yang paling dilihat pada preformulasi adalah yang pertama, kelarutan. Jadi kelarutan adalah kemampuan obat larut dalam cairan tubuh. Kenapa ini penting? Karena obat harus larut dulu sebelum diserap ke darah. Contoh gampangnya yaitu, kalau obat tidak larut, maka tidak bisa diserap. Kemudian obat ini tidak bisa bekerja di dalam tubuh. Yang mempengaruhi kelarutan adalah yang pertama, suhu. Jadi semakin panas biasanya semakin larut. Yang kedua adalah ukuran partikel. Jadi semakin kecil ukurannya, semakin cepat larut juga. Kemudian yang ketiga adalah pH. pH-nya itu asam atau basa. Jadi kalau obatnya itu susah larut, maka biasanya dibuat lebih kecil ukuran partikelnya. Yang kedua adalah pKa atau berhubungan dengan penyerapan. Jadi pKa itu adalah angka yang menunjukkan apakah obat lebih suka berada di bentuk yang pertama bermuatan atau larut air. Yang kedua tidak bermuatan atau mudah menembus membran. Yang mudah diserap tubuh adalah bentuk tidak bermuatan atau mudah menembus membran. Contohnya yaitu aspirin, di mana di lambung dia mudah diserap, kalau di usus dia lebih sulit diserap. Intinya PKA itu membantu kita tahu apakah obat ini lebih cocok diserap di mana. Yang ketiga adalah log P atau lipofilisitas, di mana log P ini menunjukkan apakah obat lebih suka lemak atau air. Kalau misalnya terlalu suka lemak, maka susah larut air. Sedangkan kalau terlalu suka air, maka dia akan susah menembus membran. Jadi, harus seimbang. Yang keempat adalah polimorfisme, di mana satu obat ini bisa punya bentuk kristal yang berbeda. Ada dua bentuk utama, yaitu yang pertama kristal. Kalau kristal ini dia lebih stabil dan larut lebih lambat. Sedangkan yang kedua adalah amorf, di mana dia larut lebih cepat tapi dia kurang stabil. Yang kelima adalah ukuran partikel. Pada ukuran partikel ini, kalau semakin kecil partikelnya, maka dia akan lebih cepat larut dan lebih cepat bekerja di dalam tubuh. Dan kalau terlalu halus juga bisa susah mengalir saat dibuat menjadi tablet. Yang keenam adalah higroskopisitas, di mana bentuknya itu sangat-sangat halus, sehingga obat itu mudah menyerap air dari udara. Jadi kalau terlalu higroskopis dapat menyebabkan tablet bisa lembek, yang kedua bisa cepat rusak, dan yang ketiga adalah bisa terjadi reaksi kimia. Makanya perlu kemasan yang baik. Yang ketujuh adalah sifat alir, di mana sifat alir itu adalah kemampuan serbuk mengalir saat masuk ke mesin cetak tablet. Kalau semisal tidak bisa mengalir dengan baik, maka dosis ini bisa tidak merata. Yang kedua, tablet bisa berbeda beratnya. Yang kedelapan adalah stabilitas kimia. Nah, pada bagian ini kita bisa tahu bahwa bagaimana sih obat bisa rusak atau kenapa obat bisa rusak. Nah, obat bisa rusak karena yang pertama hidrolisis, yaitu reaksi dengan air.
Yang kedua adalah oksidasi, di mana obat ini bereaksi dengan oksigen. Kemudian, yang ketiga adalah fotolisis, di mana obat bisa rusak karena cahaya. Makanya, obat itu biasanya disimpan di botol tertutup, kadang botol coklat, dan disimpan pada suhu yang sejuk. Yang kesembilan adalah eksipien atau bahan tambahan. Jadi eksipien itu adalah bahan tambahan yang membantu proses pembuatan tablet. Nah, ada 4 bahan utama, yaitu yang pertama pengisi, di mana pengisi ini berfungsi sebagai penambahan berat tablet, contohnya itu laktosa. Kemudian yang kedua adalah pengikat, di mana fungsinya itu supaya tablet tidak hancur saat dibuat. Yang ketiga adalah penghancur, di mana fungsinya supaya tablet cepat hancur di tubuh. Yang keempat adalah pelicin, di mana fungsinya itu supaya tablet tidak lengket di mesin. Yang ke-10 adalah interaksi obat dengan eksipien atau bahan tambahan. Nah, kadang obat dan bahan tambahan bisa bereaksi, berubah warna, dan potensi menurun. Contoh yang terkenal adalah reaksi Maillard, di mana obat amina ditambah dengan laktosa menjadi tablet jadi kecoklatan dan potensi turun. Jadi kesimpulannya dari materi ini adalah reformulasi itu memastikan bagaimana obat itu bisa larut, obat bisa diserap, obat tidak cepat rusak, tablet bisa dibuat dengan baik, dan tidak ada reaksi yang merugikan.